ikut diundang festival, terus nyanyi-nyanyi di hajatannya orang. Oh gitu. Dengan Oke. honor 15.000. Oh. Terus yang paling bikin sedih itu kalau pulang ke rumah tuh nggak ada makanan. Terus ada nenek, terus kasihan ada adikku juga. Aduh, gimana caranya biar dapat uang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel Tebang Polman dalam program Baper, bincang asik penuh inspirasi. Oke, Kak Adnan KDI. Ya, siap. Selamat datang di studio Tebang Polman, Kak. Siap. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kalau saat ini lagi sibuk apa aja nih, Kak? Selain sibuk bernyanyi, sibuk usaha juga, sibuk melatih vokal juga buat teman-teman, buat anak-anak yang mau belajar vokal sama Adnan. Oke, mantap. Oke, jadi Kak Adnan KDI ini adalah pemenang runner-up pertama pada ajang Kontes KDI Dangdut Indonesia tahun 2009 season 6. Ya, benar banget. Saat itu usia Kak Adnan berapa sih, Kak? Saya waktu itu usia 20 tahun, pas malam itu 13 Mei dan dinyatakan lolos menjadi kontestan KDI 2009 waktu itu. Oke. Kak Adnan pada saat itu memutuskan untuk ikut lomba KDI. Apa yang memotivasi Kak Adnan untuk aku harus ikut lomba ini? Ikut, ya, benar. Jadi waktu SD saya sudah sering mencatat kayak biodata gitu ya, sama anak-anak tuh. Nama lengkap, Adnan Jasa Putra, hobi bernyanyi, terus cita-cita apa? Artis. Oke, Segitu. Jadi dari awalnya situ. Kecil, jalan terus dengan usaha, karena memang saya jarang pergi sekolah. Karena ada job nyanyi gitu. Iya. Terus pergi nyanyi terus seperti itu. Terus tahun 2008 saya ikut waktu itu. Cuma lolos 10 besar wakil dari audisi Majene waktu itu. Itu KDI juga? KDI 5 waktu itu. Sebenarnya dinyatakan lolos, cuman nggak ada ijazah SMA. Nah, makanya saya berpikir loh, berarti kalau tidak sekolah, mampus, cita-cita tidak bakalan tercapai. Jadi bagaimana caranya nih? Harus bisa sekolah. Nah, ada paket. Ternyata ada paket C waktu itu, tahun itu. Ayo Adnan, ikut dong. Ya, ikut. Alhamdulillah pas tahun 2009 ikut audisi. Dan memang persyaratannya harus ada KTP, harus ada foto, harus ada ijazah, terus sebagainya. Prestasi apa aja yang didapat waktu syaratnya untuk bisa ikut lomba itu. Jadi harus lulus sekolah dulu. Iya, benar. Jadi Kak Adnan ini dari SD sudah dari panggung ke panggung nyanyi. SMP baru mulai. Kalau di SD cuman ikut lomba-lomba antar sekolah. Oh, kalau dari SMP itu berarti udah ikut ikut festival, terus nyanyi-nyanyi di hajatannya orang. Oh gitu. Dengan honor 15.000. Tapi dibandingkan honor sekarang nih, Kak. Alhamdulillah. Oke, jadi memang perbedaannya sebelum ikut KDI dan ikut KDI, Alhamdulillah. Ada lah ya, Kak. Ada. Oke. Kak Adnan ini kan pintar nyanyi nih. Selain pintar nyanyi, ini fakta yang saya dapat di internet. Kak Adnan ini ternyata jago main gitar juga. Salah. Iya. Perlu dikoreksi tuh medianya itu. Iya, salah. Saya nggak bisa main alat musik, tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Wah, ternyata pure salah ya. bernyanyi. Pure bernyanyi aja. Oke. Bisa masak juga sih sebenarnya. Oke, Kak Adnan sendiri bisa nyanyi ini dari orang tua apa gimana, Kak? Atau asa aja sendiri? Kalau orang tua saya, ibu bisa nyanyi. Bapak nggak bisa nyanyi. Bahkan bapak itu marah kalau saya nyanyi. Kenapa tuh, Kak? Gak mau, memang disuruhnya kerjaan yang kayak kerja di sawah apa. Terus kalau saya nyanyi di rumah tetangga itu dia marah. Lama-lama ya mungkin dia sudah tahu bahwa anak saya memang bisa nyanyi. Suaranya bagus, asik. Ya mungkin dari situ ya udah. Legowo, dikasih kesempatan, ayo ikuti saja keinginan hatimu. Karena memang sudah cita-cita toh. Ayo Adnan, gimana dong? Harus jadi. Nah, tahun 2007 saya terinspirasi dari Nurdin KDI waktu itu. Iya. Dia sering tampil di TV, terus aduh, saya kok dia bisa, saya tidak. Ayo dong Adnan, bagaimana caranya biar
kamu juga bisa seperti dia. Nah oke. Lama ikut audisi terus alhamdulillah karena ada cita-cita dan usaha ya, benar. Jadi terima kasih Allah. Itu selalu yang saya harus pegang, harus selalu bersyukur, terima kasih. Oh iya, dari dulu karena nyanyi dangdut apa nyanyi pop? Awalnya lagu pop. Cuman memang biasa kalau teman-teman dengar tidak cocok lagu pop lagu dangdut cocok masa. Jadi ya udah belajar lagu dangdut. Lagu paling pertama saya nyanyikan itu Aduh tunggu, aku lupa ya. Oke. Oh, lagu pertama yang saya nyanyikan itu Dia Lelaki Aku Lelaki, dan itu lagu membawa saya juara 1 dulu di tingkat Sulawesi Barat di Pantai Bahari, juara 1 dari 100 peserta. Wow. Tepuk tangan dulu. Bisa dinyanyiin sedikit nggak part yang paling kena? Kayak boleh dong. Boleh. Seperti gincu merah menghiasi bibirmu, pagi kau ucapkan, sore hilang cintamu. Asik. Wah, mahal merinding. Wah, keren banget. Oke, Kanan. Jujurnya karena saya juga sedikit sharing gitu. Siap. Kadang saya pikir nih Kanan, kalau saya bisa dilahirin dengan satu bakat, saya pengen punya bakat bagus suaranya buat nyanyi. Bagus. Karena kayaknya enak aja ya Kak punya bakat suara bagus nyanyi. Karena kadang kan kalau kita nyanyi ketemu dengan lagu yang enak, feel gitu, penyampaian kita dalam lagu itu enak gitu aja. Menurut Kanan gimana? Kalau saya memang dari awal itu mungkin sudah ditakdirkan punya suara bagus. Iya, terima kasih Allah, terima kasih banyak. Jadi setiap dulu waktu masih anak-anak Ki, ada elektron, enggak enak perasaan itu kalau tidak kesana Ki menyumbang lagu. Jadi kok dipanggil nama mata Atna nih naik begini, menyanyi mah itu kodong. Nah kasih Ki orang rezeki gitu deh, nasawir Ki, bahasanya nasawir Ki. Oh, berpikir mak situ. Oh, berarti mungkin dengan suaraku saya bisa dapat uang. Bagaimana caranya ini ya? Udah dari situ Mi. Berusaha dan memang jadi penyanyi elektron. Pure penyanyi elektron, dibayar sekian, enggak apa-apa, yang penting hobi yang dibayar itu alhamdulillah itu yang membuat saya semangat terus. Terus nih Kak Nan, kan sebelum ikut KDI mungkin belum banyak yang mengenal Kak Nan, bahkan tidak ada ya. Ya beberapa. Terus pernah nggak Kak Nan dibully karena nyanyi dangdut sama teman-teman sekolah misal atau sama tetangga, sama keluarga yang lain, itu pernah nggak Kak Nan? Alhamdulillah nggak ada sama sekali yang namanya pembulian, apalah karena saya rasa orang Polewali Mandar dan semua yang ada di mana saja suka dengar orang bernyanyi, apalagi lagunya yang pas, terus enak didengar. Saya rasa masyarakat yang ada di luar sana menyukainya, kecuali tadi hati yang kotor. Biasa sih begitu. Tapi kalau saya sih enjoy aja, nikmati, jalani saja. Yang penting kita happy. Karena dengan bernyanyi pasti ada yang senang, ada yang suka, terus dia senang, otomatis beramal Ki. Harus begitu. Terus suka dukanya Kak selama berkarir jadi penyanyi dangdut setelah ikut KDI itu apa aja Kak? Oh ya, buat teman-teman, saat ini ITBM, Institut Teknologi Bisnis Muhammadiyah Polewali Mandar, telah membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru gelombang pertama yang telah dibuka sejak tanggal 1 Februari 2021 hingga 31 April mendatang. Buat teman-teman yang mau mendaftar, kita ITBM membuka 3 jurusan, yaitu agribisnis, bisnis digital, dan kewirausahaan. Untuk teman-teman yang ingin tahu info lebih lanjut, silakan kunjungi website ITBM di bawah ini, atau ada di description box, atau bisa langsung datang ke kampus ITBM, ada di Kuningan, Kabupaten Polewali Mandar, Kecamatan Wonogiri. Kalau suka dukanya, alhamdulillah lebih banyak suka daripada duka. Itu aja sih, nggak usah disebut dukanya seperti apa. Intinya kita menjalaninya ikhlas. Pokoknya biarkan orang di belakang sana bercerita begini. Karena jujur, kita senyum aja, alhamdulillah
biasa dibilang lece-lecean. Tidak senyum ki buruk ki ada jadi saya jalan saja santai. Yang penting ketemu ki sama orang cukup senyum karena senyum adalah ibadah. Begitu Ci. Karena kan nggak selalu kita disukai sama orang. Betul. Dari 10 mungkin kita disuka 8, 2 tidak. Jadi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Santai aja. Jadi kalau saya pikirku bagaimana caranya orang yang tidak suka sama kita. Karena mungkin yang tidak suka itu berarti belum kenal sama kita. Iya, biasanya sih begitu. Atau dengar cerita dari orang lain. Yes, atau mungkin pas itu hari dia lewat terus tidak senyum, Kak pasti lagi buruk sekali ini Pak. Oke, Kak Nan. Terus saat ini kan Kak Nan sudah cukup lama berkarir menjadi penyanyi dangdut. Alhamdulillah juga sudah dikenal banyak kalangan. Amin. Di mana-mana nih, saya pernah sedikit cerita lagi di satu momen di wisata Kali Biru pernah ketemu sama Kak Nan. Oh ya? Iya. Waktu itu saya sama teman-teman sama keluarga. Kebetulan Kak Nan juga mungkin waktu itu rame lagi sama keluarga. Terus tante-tante saya itu pada bilang Adnan KDI ya itu Adnan KDI ya. Jadi memang di mana-mana Kak Nan ini sudah dikenal banyak orang. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah dikenalnya juga positif. Amin ya Allah. Sebagai penyanyi dangdut yang punya karya juga gitu. Alhamdulillah. Kalian ini sudah punya single? Sudah dong. Iya. Saya sudah punya ada 2 single. Yang pertama itu Huru-Hara Cinta. Huru-Hara Cinta. Huru-hara hatiku, huru-haraku memikirkanmu. Produksi dari teman aku Indra. Jadi dia orang Kalimantan Barat. Terus ada juga lagu Tren Dangdut. Dari muda sampai yang tua, kini dangdut sudah mengidola. Itu ciptaan dari aku lupa namanya tapi produksi dari DP Record Indonesia. Oke. Bisa ya kali dinyanyiin. Ya bisa lah. Aduh. Mumpung di sebelah saya nih langsung aja. Langsung rapnya aja ya. Langsung gas. Iya. Huru-hara cintaku, huru-haraku ingat dirimu. Akankah kau terima aku apa adanya bila ku bilang cinta? Asik aja. Banget ini tadi suaranya Kak Nan, cengkoknya dapet banget. Terima kasih. Saya rasa Anda tidak jujur. jujur apalagi. Setelah Kak Nan menjadi penyanyi dangdut nih, sudah dikenal banyak orang. Amin. Amin, alhamdulillah. Berarti itu kan juga salah satu privilege juga buat Kak Nan untuk kegiatan-kegiatan Kak Nan lainnya. Selain nyanyi nih Kak Nan punya kegiatan apa lagi Kak? Ya, kalau kegiatan saya di rumah membuka latihan vokal juga sama adik-adik yang mau bernyanyi. Jadi alhamdulillah selama ini sudah ada yang jadi orang juga. Alhamdulillah ada beberapa anak-anak yang ada di Kabupaten Poliwali Mandar ini yang sudah berjaya di dunia bernyanyi, berkompetisi di Indonesia pastinya di TV nasional. Terus ada usaha juga, usaha rumahan namanya. Jadi usaha saya sekarang adalah Sosis Bakar Jumbo 1345 yang berdiri pada tahun 2015. Iya. Sudah terhitung 6 tahun ya berarti Kak sekarang. Jalan 6 tahun. Iya, benar. Jadi kita franchise yang founder ya benar. Founder itu Ibu Suryani. Kebetulan Ibu Suryani adalah tante saya, istri dari om saya. Terus dia pembuka pertama di Makassar. Nah, terus saya diajak, Adnan mau usaha nggak? Sosis Bakar Jumbo. Boleh Ibu. Nah, oke. Jadi setiap kabupaten cuma ada satu. Di Polewali Mandar Adnan yang punya. Di Baru ada juga, di Parepare ada juga, di Majene ada juga, di Mamuju ada juga, di luar Jawa pun ada. Kayak di Jawa Timur, Kalimantan, Sulsel, Sulteng dan Sultra ada besar. Udah besar berarti ya. Tangan dong. Keren. Sosis Bakar Jumbo. Iya. Sosis Bakar Jumbo 1345. Tadi saya nggak di calling. Iya lupa. Karena saya bawa, iya. Karena mungkin malu ya. Gampang. Nanti kalau tag di rumah boleh sekalian. Mantap. Banyak produk kok di sana banyak. Sip. Selain itu ada lagi nggak? Saya melatih vokal sama anak-anak. Itu aja sih sama jualan. Sosis Bakar Jumbo. Selebihnya bernyanyi.
Nongkrong. menghasilkan duit, yang penting hasilin cuan aja. Iya, benar. Benar. Oke, Kak Adnan, melihat Kak Adnan sekarang kan alhamdulillah sudah sukses, Amin. sudah berkarir juga jadi penyanyi, jadi guru vokal, Yap. jadi pengusaha juga nih. Amin, iya. Insyaallah. Terus melihat Kak Adnan yang kita flashback ke belakang lagi nih Kak Adnan. Kak Adnan pernah nggak berada di titik terendah dan agak sensitif ya Kak, nggak apa-apa ya. Untuk Aman. bisa jadi motivasi untuk kita-kita Aman, juga ya. dan teman-teman yang nonton. Titik terendah dan situasinya seperti apa sih Kak? Dan karena untuk bisa survive di titik terendah itu kayak gimana sih Kak? Iya. Bismillah, saya awal karir itu dari akar. Iya, iya, iya. Jadi kita singkat ke yang paling tengah-tengahnya aja. Jadi orang tua saya pergi di Malaysia, Ibu. Bapak di Kalimantan. Terus saya berdua sama adik saya yang terakhir, Siti Ruhaima namanya. Nah, dan tinggal bertiga dengan nenek almarhumah, baru berapa minggu meninggalnya. Terus di rumah itu cuma makan 2 kali sehari, kadang 1 kali sehari. Nah, saya kerja di salon cuci rambut. Saya menjual cakar di Sentral sama di pasar terminal, terus menyanyi di Elekton, terus ngepasang dekorasi pengantin. Yang penting penghasilan saya halal. Iya. Bagaimana caranya apa yang saya inginkan, apa yang saya cita-citakan bisa terwujud dengan ya itu kita harus berusaha, berdoa dan minta restu sama orang tua. Terus yang paling bikin sedih itu kalau pulang ke rumah itu tidak ada makanan. Terus ada nenek, terus kasihan ada adikku juga. Aduh, gimana caranya biar dapat uang nih. Kerja ya tahu sendiri kalau ngikut sama orang harus ya kerjaan banyak, gajinya sedikit, tapi mau tidak mau kita harus terima dan harus syukuri apapun itu. Ya seperti itu. Sedih sih, tapi ya mau gimana lagi? Karena ada niat, ada cita-cita yang harus kita kejar. Semangat, semangat terus. Ya, jadi nggak selalu mulus ya Kak, perjalanan kehidupan setiap orang individu. Iya, dan kadang juga kita aduh kenapa begini sekali hidupku? Iya. Kenapa begini? Gampang Tapi mengeluh. tidak bisa kita bilang begitu karena menurut kita hidup kita sudah ambiar dan ternyata masih ada lagi di luar sana yang lebih dari kita. Jadi kita harus selalu bersyukuri itu apapun itu. Mensyukuri keadaan kita. Iya, buat teman-teman di rumah juga kalau bilang enak sekali hidupku, tidak usah dalam hati begitu. Cukup berdoa, berusaha, insya Allah ada jalannya semua. Ada jalan. Begitu. Dan Kak Adnan sudah membuktikan itu. Iya. Alhamdulillah. Ya Allah, iya. Iya, karena berangkat dari susah juga. Susah sekali. Berjuang keras, kerja keras gitu demi menghidupi keluarga gitu, adik, Pastinya. nenek gitu. Dan alhamdulillah menemukan rezekinya, dikasih jalan sama Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya karena jadi sekarang gitu. Alhamdulillah. Oke, terakhir nih Kak Adnan, motivasi buat teman-teman yang nonton biar bisa kayak Kak Adnan survive, kerja keras, tidak patah semangat tuh harus kayak gimana? Oh, iya. Menggapai cita-cita nih. Siap. Jadi kalau Adnan sendiri berpesan buat adik-adikku di mana saja berada. Jadi yang nonton ini bukan cuma orang Polewali Mandar pastinya. Ada banyak yang nonton. Jadi buat kalian semua yang punya suara bagus, hobi bernyanyi, jangan dipendam. Keluarkan semua. Ada ikut festival, terus ikut di ajang-ajang nasional kayak Kak Adnan ikuti waktu itu. Ayo jangan malu bertanya, jangan malu untuk menunjukkan bakat kalian. Kayak Kak Adnan kan buka kelas vokal di rumah. Banyak anak-anak yang betul-betul mau belajar. Terus gak usah malu, intinya harus semangat berjuang. Apapun yang kalian hadapi, jalani semuanya dengan ikhlas. Jadi nanti kalau sudah jadi orang, akan banyak orang yang akan mencari kita dan kita juga bisa ikut event-event apakah gitu. Terus kayak Kak Adnan sendiri kan alhamdulillah udah banyak yang panggil nyanyi lagu daerah, terus cover-cover lagu, salah satunya di Athena Official. Itu teman saya juga yang ada di situ dan ada banyak lagu Kak Adnan di dalam situ. Terus ada teman-teman lagi yang lain yang punya bakat bagus. Kalian bisa ikut seperti itulah biar kalian bisa dikenal orang.
Jadi nggak usah malu. Jadi jangan ada kesombongan dalam hati, dalam diri. Saya sudah punya suara bagus. Nggak usah diikut kayak gitu, nggak usah. Padahal sebenarnya kalau sudah punya suara bagus, kita harus ikut. Biar orang tahu, biar orang kenal, dan orang bisa panggil kita nyanyi dan dibayar. Oke, betul. Begitu. Kalau mau belajar vokal di Kanan bisa hubungi Kanan atau langsung ke rumahnya Kanan? Ya hubungi saya dulu baru ke rumah. Kira bisa langsung ke Jangan rumah sampai ke rumah kita tidak ada orang, terpaksa menjual gitu. Terpaksa kita yang menjual atau membeli produk saya. Oke, itu tadi teman-teman, terima kasih banyak Kanan atas ceritanya yang penuh inspirasi. Semoga bisa memberikan pencerahan juga buat teman-teman yang nonton untuk bisa mengejar cita-citanya. Iya, harus jangan jangan stuck di situ. Karena sayang banget gitu, sudah punya suara bagus terus tidak dikeluarin. Hobi kan, jadi kita harus ayo kerja dong. Kayak begitu ya. Kita Adnan kalau keluar dari Sulawesi, alhamdulillah bayarannya alhamdulillah, karena kita sudah punya brand di belakang. Jadi otomatis orang nggak bakalan membayar kita dengan murah. Jadi ada bayaran mahal, kualitas yang bagus. Itu saja, dan harus menjaga attitude, pastinya harus begitu. Itu yang paling penting juga ya Kak, attitude. Harus. Penyanyi juga harus dijaga. Pokoknya jangan sombong, itu aja. Iya, benar-benar. Oke, itu teman-teman tips dari Kanan, motivasi dari Kanan, semoga bisa tercerahkan, dan terima kasih sekali lagi buat Kanan sudah bersedia hadir di studio ITBM Polman, berbagi cerita, berbagi inspirasi. Semoga Kanan semakin sehat selalu, murah rezeki, dan karirnya semakin menanjak. Amin. Ditunggu single-single selanjutnya Kak. Amin. Siap. Oke, terima kasih lagi sekali lagi buat teman-teman. Jangan lupa like video ini sebanyak-banyaknya. Ayo. Share juga, komen yang positif, yang membangun, kritik yang membangun juga, dan jangan lupa apa Kanan? Subscribe. Yes. Jangan lupa like and subscribe. Ya, itu penting. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.